pemeriksaan lepot, kita mulai dengan pemeriksaan palpasi itu sendiri. Palpasi dan pemeriksaan lepot ada 4 lepot. Sebelum kita memulai palpasi, kita harus terlebih dahulu tahu tujuan dari lepot itu sendiri. Yang pertama yaitu lepot 1. Tujuan dari lepot 1 itu ada 2, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang ada di fundus, dan yang kedua untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Caranya, sebelum kita palpasi, maka kita posisikan ibu dengan posisi kakinya, kedua kaki sedikit menekuk seperti ini. Kemudian kita buka bagian baju yang menutupi bagian abdomen. Terus kemudian kita berada di sebelah sisi kanan perut ibu, kanan pasien. Kemudian kita mulai dari posisi tubuh kita menghadap ke pasien, dan tangan kita mulai dari sisi kanan dan kiri perut ibu terlebih dahulu. Secara pelan-pelan tangan kita bergantian menuju ke fundus. Saat tangan kita di atas fundus, maka kita mulai merabakan apa yang ada di fundus. Kemudian setelah kita merabakan, baru kemudian kita menyebutkan hasilnya. Misalnya kita sebutkan hasilnya teraba bagian bulat lunak di fundus. Setelah kita sudah meraba bagian apa yang ada di fundus, maka kemudian kita akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus uteri ada 2 macam, yaitu dengan cara per jari. Kalau misalnya di sini hasil perabaan saya, maka TFU-nya yaitu setinggi prosesus Siphidius. Yang kedua bisa menggunakan Mitelin. Caranya yaitu tangan satu tetap berada di fundus, dan kemudian memfiksasi area Mitelin, dan kemudian ditarik sampai ke atas simfisis pubis. Dengan bagian Mitelin angka besarnya di luar. Setelah itu baru kemudian kita balik dan kita tentukan berapa tinggi fundus uterinya. Oke, setelah itu kita lanjut ke Leopard 2. Tujuan dari Leopard 2 yaitu untuk mengetahui bagian janin yang ada di kanan atau kiri perut ibu. Caranya, tetap tubuh kita menghadap ke sisi ibu, kemudian dengan 2 jari kita, salah satu tangan berada di satu sisi, sedangkan satu tangan lainnya di sisi lainnya untuk melakukan perabaan mulai dari atas ke bawah. Misalnya di sini teraba di sebelah kiri perut ibu, teraba bagian panjang keras seperti papan. Kemudian bergantian tangan satunya memfiksasi atau sedikit melakukan penekanan agar bagian janin yang ada di sebelah sisi satunya ke samping, dan tangan satunya melakukan perabaan mulai dari atas ke bawah. Misalnya di sini saya merasakan bagian terkecil janin. Kemudian dilanjutkan Leopard 3. Tujuan dari Leopard 3 adalah untuk mengetahui presentasi atau bagian terendah dari janin itu sendiri. Caranya cukup dengan menggunakan satu tangan, kita letakkan di atas simfisis pubis, kemudian kita merabakan di situ apa yang ada di presentasi janin. Misalnya di sini teraba bagian bulat keras. Leopard 3 ini juga bisa kita kombinasi dengan Prasad Knebel. Tapi tujuan dari Prasad Knebel sendiri itu ada 2, yaitu untuk mengetahui apa yang ada di presentasi dan untuk mengetahui apakah presentasi sudah masuk panggul atau belum. Caranya dengan menggunakan 2 tangan. Satu tangan berada di fundus untuk memfiksasi, satu tangan berada di atas simfisis pubis, kemudian digoyangkan. Jadi bagian terendah janin kita goyangkan. Jika bagian terendah janin saat kita goyangkan dapat mobile, maka di situ kita pastikan bahwa presentasi belum masuk panggul. Jika presentasi di situ waktu kita goyangkan terfiksasi atau tidak bisa digoyangkan, maka presentasinya sudah masuk panggul. Secara bergantian kita goyangkan. Yang pertama yaitu bagian presentasi dulu, kita bandingkan dengan bagian yang ada di fundus. Jika bagian yang ada di atas simfisis ini lebih keras daripada yang di fundus, maka dapat kita analisis bahwa presentasinya adalah kepala. Namun jika sebaliknya saat kita bergantian menggoyangkan, yang bagian keras yaitu lebih keras di bagian fundus, maka bisa kita analisis bahwa yang ada di fundus adalah kepala. Jadi kita bergantian cara menggoyangkannya. Satu fiksasi, satu menggoyangkan, satu fiksasi, satu menggoyangkan.
Oke, kemudian lopot 4. Untuk lopot 4 itu sendiri posisi kaki kita luruskan. Kemudian posisi si pemeriksa bukan menghadap ke ibu tetapi membelakangi ibu. Dengan cara tangan kita berada di sebelah sisi kanan dan kiri bagian bawah perut ibu. Kemudian kita pelan-pelan meraba area presentasi. Tujuan dari lopot 4 itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah presentasi sudah masuk panggul atau belum. Jika pada saat kita palpasi bagian presentasi janin, tangan kita bisa bertemu atau di sini kita bisa sebut konvergen, maka artinya presentasinya belum masuk area panggul. Namun jika kita palpasi bagian presentasi tangan kita tidak bisa bertemu, artinya di sini divergen, maka di sini dapat kita sebut bahwa bagian terendah janin sudah masuk panggul. Oke, prasat Arta dan Budin adalah prasat untuk mengkonfirmasi hasil dari lopot 2, yaitu untuk menentukan bagian yang ada di kanan dan kiri perut ibu. Caranya untuk prasat Budin itu sendiri yaitu satu tangan berada di area fundus menekan, kemudian tangan satunya dengan cara meraba kanan dan kiri perut ibu. Caranya seperti ini. Sedangkan cara altek itu sendiri hampir sama, cuma kalau misalnya tadi yang kita tekan adalah area fundus, untuk altek yang kita tekan adalah bagian tengah uterus itu sendiri agar kita tekan agar bagian kanan atau kiri dari bayi itu sendiri lebih ke posisi kanan dan kiri. Kemudian baru kita lakukan perabaan secara bergantian mulai dari atas ke bawah. Setelah mengetahui punto maksimum adalah area di mana kita dapat mendengarkan DJJ yang lebih kuat. Biasanya area itu adalah di area yang dekat dengan kepala dan di area punggung. Maka di situ dapat kita dengarkan DJJ janin. Untuk cara mendengarkan DJJ ada dua. Jika kita menggunakan cara dengan menggunakan funandoskop, maka caranya di sini yaitu dengan cara funandoskop kita letakkan di area punto maksimum seperti ini. Kemudian tangannya satunya yaitu meraba nadi ibu. Jadi untuk membandingkan apakah yang kita dengar itu nadi ibu atau benar DJJ dari janin itu sendiri. Kemudian tangan yang satunya adalah untuk memegang jam tangan untuk mengukur berapa denyut jantung janin selama 1 menit penuh. Selain dengan cara funandoskop itu sendiri, kita dapat menggunakan alat yang disebut dengan Doppler. Jika kita menggunakan Doppler, maka di sini kita membutuhkan gel atau jelly, di mana nanti jelly itu akan kita letakkan di alat ini, kemudian kita taruh di area punto maksimum dan kita dengarkan DJJ-nya. Dan tetap kita hitung selama 1 menit penuh. Selain dari prasat yang disebutkan tadi, ada prasat yang kita sebut dengan Osborn. Prasat Osborn itu sendiri yaitu untuk menentukan apakah presentasi janin itu sesuai dengan luas panggul. Caranya yaitu tangan satu kita memegang area presentasi janin, kemudian kita agak dorong ke area panggul, kemudian kita lakukan pengukuran dengan jari. Jika hasil pengukuran dengan jari ini menunjukkan bahwa presentasi yang terlihat atau yang terukur dengan jari ini lebih dari 2 jari atau 2 cm, maka dapat kita perkirakan kemungkinan besar luas panggul tidak mencukupi dari presentasi janin. Tapi jika waktu kita masukkan perabaannya di bawah atau kurang dari 2 jari atau 2 cm, maka dapat kita perkirakan bahwa presentasi janin mencukupi untuk masuk ke ruang panggul itu sendiri. Oke. Setelah melakukan palpasi, maka kita akan melanjutkan ke pemeriksaan ekstremitas dan kemudian kita menjelaskan ke pasiennya.